Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, teman-teman wartawan, kawan-kawan yang saya hormati. Terima kasih sudah berkenan geser tempat dari sebelah kiri ke ruang ini, media centernya sini Pak. Jadi siang ini kami dari Kementerian Sekretariat Negara akan memperkenalkan sekaligus menyampaikan informasi kepada teman-teman khususnya dan kepada masyarakat luas pada umumnya bahwa Pak Presiden telah membentuk atau mengangkat 5 tokoh yang di depan ini sebagai panitia seleksi Ombudsman Republik Indonesia, sebuah lembaga yang bekerja untuk membantu mengawasi dalam hal pelayanan publik. Ombudsman yang sekarang existing akan berakhir masa jabatannya di Februari 2026, sehingga untuk keperluan seleksi komisioner ombudsman yang baru, Presiden membentuk panitia seleksi untuk membantu menyeleksi siapa-siapa yang nanti akan dipilih dan diputuskan sebagai komisioner Ombudsman Republik Indonesia. 5 orang yang diangkat atau ditunjuk oleh Pak Presiden. Pertama Prof. Erwan Agus Purwanto, MSI. Saat ini beliau adalah deputi di Kementerian Pan-RB. Beliau juga adalah ahli yang membidangi reformasi birokrasi. Kemudian wakilnya adalah Mas Munafrizal Manan. Beliau adalah saat ini Dirjen di Kementerian HAM Republik Indonesia. Kemudian anggotanya yang sebelah kanan saya, Profesor Makmun Murud Al-Merbesi, saat ini adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Profesor Makmun adalah Rektor di UMJ. Kemudian anggota yang lain, Mbak Dr. Ida Budiati, saat ini beliau pengajar di Universitas Bayangkara, Jakarta. Pernah menjadi anggota KPU RI, pernah menjadi anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Dan yang terakhir Dr. Ahmad Suwaidi, ini juga adalah aktivis resolusi konflik dan juga dekan di Universitas Nahdlatul Ulama. Jadi teman-teman, 5 orang dengan latar belakang yang beragam ini diharapkan akan bisa bekerja membantu Presiden untuk menyeleksi siapa calon-calon komisioner ombudsman yang akan disampaikan kepada Presiden. Jadi nanti beliau-beliau akan memilih sebanyak 18 orang. 18 orang ini nanti oleh Presiden akan dikirim atau disampaikan kepada DPR. Kemudian DPR nanti akan melakukan fit and proper test dan memilih 9 dari 18 orang dan kemudian nanti akan diserahkan kembali ke Presiden untuk ditetapkan sebagai komisioner ombudsman. Jadi tentu kami dari pemerintah, mewakili Pak Mensesnek, mewakili Pak Presiden, berharap pansel ini bisa bekerja dengan transparan, pansel ini juga bisa bekerja secara profesional dan partisipatif, membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat yang memenuhi syarat dan punya komitmen untuk menjadi komisioner ombudsman, untuk mendaftar dan kemudian diseleksi dan nanti diputuskan 2 kali lipat yang dibutuhkan, yakni 18 orang. Ya, kira-kira itu dari kami sebagai pengantar mewakili Pak Mensesnek. Setelah sebelumnya kami menyerahkan kepres kepada beliau berlima yang telah dipercaya Presiden untuk menjadi panitia seleksi. Saya persilakan ke Prof. Erwan. Beliau ditunjuk sebagai ketua pansel ini untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan di awal sebagai panitia seleksi. Silakan, Prof. Sini.
Resiko orang tinggi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawab ini geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Wamen, juga Bapak Ibu dari media, teman-teman jurnalis, serta anggota pansel yang baru saja diperkenalkan oleh Bapak Wamen. Teman-teman sekalian, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wamen bahwa kami berlima di sini diberitahu, diundang, dipanggil oleh Bapak Wamen, diberitahu bahwa kami berlima diberi tugas, diberi kepercayaan oleh Bapak Presiden untuk menjadi anggota pansel untuk menyeleksi calon komisioner Ombudsman Republik Indonesia yang masa tugasnya untuk yang sekarang akan segera berakhir di Februari 2026. Jadi masih ada 8 bulan nanti waktu untuk melakukan seleksi agar seperti tadi harapan dari Bapak Wamen kita bisa mendapatkan anggota komisioner yang kredibel, yang profesional, yang bisa menjalankan tugas ORI seperti yang diharapkan. Tentu penugasan ini sangat berat bagi kami, namun demikian kami mengucapkan terima kasih tentu saja kepada Bapak Presiden karena sudah memberikan kepercayaan kepada kami berlima yang ada di sini untuk nanti menjalankan tugas agar bisa menyeleksi calon komisioner ORI yang akan menjalankan tugas untuk periode 2026-2031 ya, 5 tahun yang akan datang, sehingga betul-betul fungsi dari ORI bisa dilaksanakan dengan baik sebagaimana sering disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa sangat penting bagi kita memiliki pelayanan publik yang bagus, yang excellent, sehingga Indonesia menjadi lebih kompetitif dalam banyak aspek untuk berkompetisi di level regional di ASEAN maupun di level global. Sehingga peran Ombudsman di sini nanti mengawal bagaimana agar tidak terjadi maladministrasi, merupakan bagian dari komponen untuk mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan terutama dalam bidang pelayanan publik, sehingga ke depan pelayanan publik di Indonesia menjadi lebih baik. Agar kami dapat menjalankan peran sebagai pansel dengan baik tentu sangat membutuhkan dukungan, kolaborasi dari Bapak Ibu, teman-teman dari media, utamanya nanti setelah ini kami akan segera melakukan rapat yang pertama untuk segera menyusun timeline, tahapan-tahapan di dalam proses seleksi. Kemudian setelah itu akan segera kami umumkan di media. Tentu bantuan dari Bapak Ibu, teman-teman di dalam mengumumkan ini nanti sangat penting. Setelah tahapan pengumuman, tahapan berikutnya adalah ikut mempublikasikan para calon yang lolos administrasi, sehingga masyarakat sebagaimana tadi arahan Bapak Wamen agar partisipatif, masyarakat bisa ikut mencermati calon-calon kandidat ombudsman yang betul-betul nanti bisa kita andalkan, punya integritas, punya dedikasi, profesionalisme, sehingga harapan Presiden agar kualitas layanan publik di Indonesia menjadi lebih baik itu bisa kita wujudkan. Saya kira itu sedikit pengantar mewakili Bapak Ibu pansel yang sudah ditugaskan oleh Bapak Presiden. Kami sekali lagi mohon dukungan dari Bapak Ibu dan teman-teman dari media agar kami bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya. Terima kasih Bapak Men. Terima kasih Pak Ketua, Prof. Erwan. Jadi teman-teman, tadi ada pesan untuk mohon bantuan kepada teman-teman, pada masyarakat supaya informasi ini sampai ke masyarakat sehingga secara terbuka pansel membuka ruang kepada masyarakat untuk ikut ya berpartisipasi atau nanti mendaftar bagi yang memenuhi syarat untuk menjadi komisioner ombudsman.
Itu teman-teman cukup ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, tahapan seleksinya tentu nanti akan disusun oleh 5 orang pansel ini dalam waktu yang tersedia sampai 8 bulan ke depan. Seperti apa tahapan yang akan disusun, yang penting memperhitungkan masa jabatan ombudsman yang sekarang. Cukup? Oh. Pak, izin mau tanya, kan ombudsman kan sering dianggap atau dilihat sebagai sebelah mata nih Pak oleh lembaga-lembaga pemerintahan. Ketika membuat sebuah keputusan, ada yang dijalankan atau ada yang tidak dijalankan. Ini apakah ke depan Pansel akan mencari sosok atau calon-calon yang dapat bisa merubah wajah ombudsman agar bisa lebih dihargai atau tidak lagi dipandang sebelah mata? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya kira tadi di bagian awal Bapak Wamen juga sudah menyampaikan bahwa agar tadi komisioner ORI bisa menjalankan fungsinya dengan baik, bisa meningkatkan kredibilitas dari ORI. Tentu saja syarat-syarat yang akan kami pilih bukan hanya administratif, bukan hanya substantif saja, tetapi juga tadi yang punya reputasi, yang punya integritas di mata publik, sehingga betul-betul mencitrakan atau mampu mewakili institusi Ombudsman Republik Indonesia. Saya kira itu yang nanti akan kami lakukan. Masih teman-teman? TV One. Ya, nanti kalau sudah ada pasti diumumkan seperti sekarang ini. Tunggu aja. Ya. Masih ada? Cukup ya? Baik teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktu dan tenaganya untuk hadir di tempat ini. Mohon bantuan semuanya. Mudah-mudahan Pansel dan Ombudsman ke depan jauh lebih baik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.